Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sulistewati dari Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen SDM. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai dampak pelatihan dan pengembangan SDM terhadap produktivitas kerja. Pelatihan dan pengembangan SDM merupakan salah satu investasi penting yang dilakukan organisasi untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Melalui program tersebut, karyawan dapat meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan, mengubah sikap, meningkatkan kompetensi menuju peningkatan produktivitas, yaitu kualitas kerja yang lebih baik, efisiensi waktu, motivasi kerja meningkat, dan kinerja organisasi meningkat. Pelatihan dan pengembangan yang efektif akan meningkatkan kompetensi karyawan yang berdampak langsung pada peningkatan produktivitas kerja. Mengapa SDM perlu dikembangkan? Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat organisasi harus terus beradaptasi dengan berbagai perubahan. Selain itu, persaingan kerja yang semakin ketat menuntut setiap karyawan untuk memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oleh karena itu, karyawan terus meningkatkan kemampuan dan keterampilannya agar dapat mengikuti perkembangan zaman serta mampu bekerja secara optimal. Bagi organisasi, pengembangan SDM sangat penting karena perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Peran pelatihan dalam meningkatkan kinerja. Pelatihan berperan penting dalam meningkatkan kemampuan kerja karyawan. Sebelum mengikuti pelatihan, seringkali karyawan masih memiliki keterbatasan pengetahuan, melakukan kesalahan dalam pekerjaan, dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan tugas. Melalui pelatihan, karyawan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang dapat membantu mereka bekerja dengan lebih baik. Akibatnya, kesalahan kerja dapat berkurang, efisiensi kerja meningkat, dan karyawan lebih siap menggunakan teknologi baru yang diterapkan oleh perusahaan. Dengan demikian, pelatihan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja karyawan. Peran pengembangan SDM. Pengembangan SDM berfokus pada peningkatan kemampuan karyawan dalam jangka panjang. Program ini bertujuan mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tanggung jawab yang lebih besar dan peluang karir yang lebih tinggi di masa depan. Melalui pengembangan SDM, kemampuan kepemimpinan dapat ditingkatkan, kemampuan pemecahan masalah menjadi lebih baik, serta kesiapan menghadapi perubahan dapat terus berkembang. Dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan, karyawan memiliki kesempatan untuk berkembang dari posisi awal hingga mencapai jenjang karir yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Dampak terhadap produktivitas kerja. Pelatihan dan pengembangan SDM memberikan dampak positif terhadap produktivitas kerja. Karyawan yang memiliki kompetensi yang lebih baik akan menghasilkan kualitas kerja yang lebih tinggi dan mampu menghadapi target kerja dengan lebih mudah. Selain itu, pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan efisien sehingga penggunaan waktu menjadi lebih optimal. Peningkatan kemampuan juga dapat meningkatkan motivasi kerja karena karyawan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada akhirnya, seluruh manfaat tersebut akan mendorong peningkatan produktivitas kerja perusahaan secara menyeluruh. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan kerja karyawan saat ini, sedangkan pengembangan SDM mempersiapkan karyawan untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Kedua program tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap melaksanakan program pelatihan dan pengembangan secara berkelanjutan agar memiliki sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan mampu bersaing. Sesuai dengan kutipan pada slide ini, SDM yang kompeten merupakan aset utama dalam mencapai
keunggulan organisasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.